Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Amrina Wanti dengan NIM 2023010003. Nah, saya akan mereview jawaban UTS mata kuliah Introduction to Business dengan dosen pengampu Bapak Cahyadi Sufyan Suri, SEMM. Jadi, mari kita mulai dengan melihat jawaban dari soal yang pertama, yaitu yang pertama, poin A. Nah, usaha yang saya pilih adalah ramen dengan menggunakan konsep gerobak. Alasannya, poin B, yang pertama, karena lokasi depan kampus yang ramai dengan aktivitas mahasiswa dan staf pengajar, kemungkinan untuk menjangkau pasar yang lebih potensial. Yang kedua, selain itu, konsep kaki lima dengan gerobak memberikan kesan yang santai dan unik, juga terjangkau dari segi harga. Yang keempat, dan penggunaan gerobak memberikan fleksibilitas dalam penempatan di lokasi. Yang kelima, dengan konsep gerobak ramen, biaya operasional lebih rendah dibanding membuka restoran. Nah, ini memungkinkan saya untuk menawarkan harga yang lebih terjangkau. Untuk poin C, sekarang mari kita lihat keputusan bisnis yang harus diambil. Saya akan membutuhkan 2 karyawan, yang satu untuk memasak dan yang satu lagi untuk melayani pelanggan. Untuk jumlah dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 20 juta. Nah, ini tuh untuk pembelian bahan baku, peralatan memasak, dan biaya operasional lainnya. Perlengkapan yang diperlukan termasuk gerobak ramen, peralatan memasak seperti kompor, panci, dan peralatan lainnya, serta meja dan kursi untuk pelanggan. Dalam hal pemasaran, kami akan menawarkan berbagai varian ramen dengan harga yang standar yaitu 15.000 dan ping lainnya itu sekitar harga 20.000. Untuk tata cara promosinya, saya akan memanfaatkan media sosial untuk promosi dengan membuat konten menarik seperti video proses pembuatan ramen dan foto-foto hidangan. Saya juga akan memberikan diskon khusus untuk pelanggan yang mempromosikan usaha kami di media sosial seperti di TikTok, Instagram, dan lain-lain. Untuk poin A, terus pelanggan yang kalau nggak ada mereka ya bisnisnya bakalan sepi. Lalu ada karyawan juga penting karena mereka lah yang bakal bantuin saya menjalankan bisnis ini. Lalu ada kreditor yang memberi pinjaman dan kita harus bayar sesuai jangka waktu. Terakhir, pemasok. Bagi saya ini penting, nyediain barang atau layanan yang kita butuhin. Poin B, apa penting banget untuk memperhatikan mereka? Karena semuanya ini berkaitan langsung sama kelangsungan usaha saya. Misalnya, pelanggan, kita harus kasih produk atau layanan yang mereka suka biar terus datang. Terus, karyawan juga penting. Dengan pemasok yang bagus, kita bisa dapetin barang yang berkualitas dan sesuai kebutuhan. Untuk pelanggan, hal utama yang kita perhatiin adalah kualitas ramen yang pastinya kita pengen mereka puas dan doyan terus sama produk saya. Makanya kita harus selalu bikin ramen yang enak dan berkualitas. Selain itu, kita juga harus responsif terhadap masukan dan keluhan mereka biar mereka ngerasa didengar dan dihargain. Dan yang gak kalah penting, kita juga harus tetap kasih harga yang wajar. Untuk poin B, nah buat karyawan, kita harus dengerin juga kebutuhan dan masukan dari mereka. Kita pengen bangun suasana kerja yang nyaman dan saling menghargai untuk membangun lingkungan yang baik. Poin C, lingkungan. Kita harus sadar betapa pentingnya melindungi lingkungan hidup, kayak mengurangi pemakaian plastik atau bahan-bahan yang berbahaya. Poin A, jadi laju pertumbuhan ekonomi yaitu LPE itu sebenarnya kayak
ukuran seberapa cepatnya ekonomi suatu daerah tumbuh dalam periode waktu tertentu. Terus, inflasi. Inflasi itu kalau kita lihat dari sisi barang yang terus naik dan nilai uang jadi turun. Nah, lalu suku bunga itu kayak tarif yang harus kita bayar kalau mau pinjam uang. Biasanya diukur dalam persentase. Untuk poin B, kalau LPE-nya naik, biasanya usaha kaki lima gerobak ramen saya lebih ramai. Tapi kalau LPE-nya turun, bisa aja kita alamin kurangnya permintaan karena layanan yang agak terlambat atau kurangnya orang buat melayani. Poin C. Nah, kalau suku bunga rendah, biasanya kita bakal ngelihat banyak permintaan. Kalau suku bunganya naik, kita bisa aja batasin permintaan dan lebih perhatiin kualitas. Poin D, inflasi. Kalau naik, biasanya harga bahan baku kita juga naik. Tapi kalau inflasi turun, bisa aja kita tambahin penawaran dan bisa aja permintaannya juga naik. Menurut saya, bentuk kepemilikan perseorangan adalah pilihan yang cocok untuk usaha kaki lima seperti gerobak ramen. Dengan model ini, satu orang memiliki dan mengelola seluruh operasi bisnis tanpa perlu berkonsultasi dengan mitra atau pemegang saham lainnya. Hal ini memungkinkan pemilik untuk mengambil keputusan secara cepat dan fleksibel, yaitu studi pasar. Cari tahu apa yang dibutuhkan orang di sekitar termasuk mahasiswa. Lalu, perencanaan konsep. Menentukan apa yang ingin saya jual, berapa harganya, dan bagaimana cara saya akan menjualnya. Lalu, perizinan dan izin usaha. Memiliki semua izin dan perizinan yang diperlukan dari pemerintah setempat. Lalu, pemilihan lokasi. Lokasi usaha ramen gerobak ini cukup strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan, mahasiswa, atau orang lain. Keadaan peralatan dan bahan baku. Siapkan peralatan memasak dan bahan baku yang diperlukan, lalu pemasaran awal. Mulai dengan cara mempromosikan usaha tersebut kepada orang-orang di sekitar, misalnya lewat media sosial atau pamflet. Lalu ke poin B, analisis SWOT. Itu ada strength. Pertama tuh kualitas produknya tuh unggul. Yang kedua lokasinya strategis. Yang ketiga biaya operasionalnya rendah. Terus ada weakness, yaitu utama ketergantungan pada ketersediaan bahan baku. Yang kedua keterbatasan kapasitas dan ruang. Yang ketiga keterbatasan promosi dan pemasaran. Lalu ada opportunities. Yang pertama pertumbuhan pasar kuliner, yang kedua rentan terhadap cuaca, yang ketiga kerjasama dengan platform online seperti Gojek, GrabFood, ShopeeFood. Terakhir ada threats, yaitu persaingannya yang ketat, ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumennya turun. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.